Ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom, Pak Sam. Kita jumpa pada malam hari ini. Saya berterima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pepatah dunia berkata, tak kenal maka tak sayang. Tetapi berbeda dengan anak Tuhan, tak kenal tetap sayang. Apalagi kenal akan lebih sayang lagi. Haleluya. Saya terlahir dengan nama Abu Syaman Talib. Kemudian saya berjumpa dengan Tuhan di dalam gereja, lalu kemudian diberi nama baptis dari Samuel. Jadi cukup panjang nama saya, yaitu Samuel Abu Syaman Talib. Saya bukanlah seorang Islam yang benar-benar pada saat itu memahami, mengerti yang taat. Tetapi kami semenjak kecil memang sudah diajarkan dalam pengajian kami bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan. Asyhadu alla la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan juga kami diajarkan untuk tidak boleh mentuhankan manusia. Buat kami Yesus itu adalah manusia. Kenapa disebut Tuhan? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya Allah tiada beranak dan tidak diperanakan. Dan tiada yang setara dengan Dia. Kafir orang yang mentuhankan manusia. Tapi Bapak Ibu, saya bersyukur bahwa perjumpaan dengan Yesus adalah suatu peristiwa yang luar biasa. Jangankan ngaji ya. Ngaji saya hatam pun juga tidak. Sekolah saya Bapak Ibu, saya SD-nya itu menempuh 3 SD yang berbeda. Saya tidak ingin sekolah. Cuma karena orang tua mendesak, akhirnya saya sekolah dan saya sekolah. Setelah tamat dalam 3 SD yang berbeda, akhirnya saya tamat dalam satu sekolah SD. Lalu kemudian sebandel-bandelnya saya, tapi ketika ujian nilai saya cukup bagus, sehingga pada akhirnya saya juga bisa sekolah di negeri. SMP pun juga saya sekolah dan 3 SMP yang berbeda. Tapi puji Tuhan yang pada akhirnya saya selesai. Hidup tanpa tujuan, hidup tanpa arah. Lalu kemudian saya merantau dan berjumpa dengan seorang penginjil yang bercerita tentang ketuhanan Yesus. Nah, disitulah terjadi dialog singkat cerita yang pada akhirnya ia berkata, saya tidak mampu menjelaskan lagi supaya Anda mengerti tentang Allah Tritunggal. Karena saya bertanya, kenapa kamu bilang dia Tuhan? Allah, sementara dia berseru kepada Allah. Lalu sang penginjil ini tidak mampu menjelaskan, membuat saya mengerti. Saya berpikir kalimat dia yang berkata bahwa Roh Kuduslah yang akan memberi pengertian. Buat saya ini hanyalah sebuah pembelaan diri karena saya tidak pernah berjumpa mengetahui siapa itu Roh Kudus. Lalu saya ingin membuktikan bahwa iman saya lah yang benar, itu iman Islam lah yang benar. Saya ingin buktikan kepada orang Kristen bahwa iman Islam yang benar. Timbul 2 pertanyaan besar dalam hidup saya pada waktu itu. Yang pertama, apa sih Roh Kudus itu yang bisa membuat saya mengerti tentang Allah Tritunggal? Dan yang kedua, kenapa orang Kristen kok yang begitu banyak yang pintar, banyak yang hebat, tetapi kenapa kok mereka bodoh sekali? Mereka bisa mentuhankan manusia. 2 pertanyaan inilah kemudian saya tidak ingin bertanya kepada siapa-siapa, tapi saya masuk ke salah satu gereja. Lalu yang luar biasa,
Tuhan menangkap saya di situ. Saya diberi pengertian tentang apa itu Roh Kudus. Ketika saya mengalami jamahan Roh Kudus, ada sukacita yang besar dalam hidup saya. Lalu di batin saya berkata, inilah Roh Kudus. Ada pengampunan dosa. Kemudian, kenapa dia disebut Tuhan? Itu pertanyaan saya juga terjawab pada saat itu, bahwa pendeta yang khotbah berkata bahwa dia Allah yang tidak mengenal dosa, telah dijadikan berdosa supaya di dalam dia kita dibenarkan. Jadi dia Allah yang menderita untuk memikul dosa saya. Jadi dia Allah yang suci, Allah yang maha kudus. Tapi dia jadi manusia berdosa oleh karena dosa saya. Disitulah saya memahami bahwa dialah Tuhan. Sebab dia adalah Allah yang tidak berdosa. Bahkan di surat Maryam dikatakan bahwa ia mengandung oleh Roh Kudus. Kalam Allah, Allah yang membuat Maryam mengandung. Tidak ada seorang wanita pun di dunia ini atau seorang yang lahir tanpa ada ayah atau ibu. Tapi Maryam, Yesus Kristus membuktikan ketuhanan yang berikut, yaitu bahwa dia lahir, mati, dan bangkit, dan tidak mengalami kematian. Yang berikut bahwa dia benar-benar Allah yang melakukan mujizat. Bahwa dia itu Isa fa'inahu rohullah wa kalimatullah. Isa itu sabda Allah. Isa itu besar di dunia dan di akhirat. Tidak ada lagi selain dia. Nah dari situ Bapak Ibu Saudaraku, saya dapat pengertian tentang kenapa Yesus disebut Tuhan. Yang pada akhirnya saya mengambil keputusan menerima Tuhan, lalu kemudian saya sekolah dengan ijazah SMP, lalu kemudian saya kembali sekolah di Seminari Bethel khusus mengambil penginjilan. Akhirnya saya harus terus belajar, saya mengikuti paket C Bapak Ibu, saya berjuang. Saya ingin mengenal Tuhan lebih dekat. Setelah itu saya ambil S1 Teologi dan pada akhirnya saya pun mengambil Master Teologi di STT Trisakti. Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Saya memberikan tema khotbah saya yaitu kefatalan di dalam kekristenan. Baik, kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 8 ayat ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kefatalan di dalam kekristenan, yaitu ketika kita menawarkan jalan mudah. Firman Tuhan berkata, kita dipanggil, kita dipilih dari semula untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Banyak orang Kristen yang cukup hanya menjadi orang percaya. Cukup percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, masuk surga. Amin. Dan orang hanya berhenti sampai menjadikan Tuhan adalah sang juru selamatnya. Orang tidak lagi bertumbuh dalam keimanan kekristenan. Maka banyak kita melihat kekristenan atau cara hidup atau pola hidup orang Kristen. Bahkan mereka merayakan Natal pun dengan pesta hura-hura, dengan mabuk-mabukan. Oleh karena apa? Mereka berpikir sudah percaya Yesus cukup masuk surga. Padahal kekristenan mengajarkan kita tidak berhenti sampai di situ. Untuk bisa masuk surga itu kita harus bayar harga.
Kita harus berjuang melalui jalan yang sempit itu. Makanya tidak heran banyak orang Kristen yang hidup menjadi seteru salib Kristus. Percaya Yesus, yes. Tapi cara hidup berlawanan dengan pola hidup Kristus. Kristen itu artinya cara hidup kita seperti Yesus. Makanya murid-murid mereka disebut orang Kristen. Oleh karena apa? Cara hidup mereka seperti cara hidupnya Kristus. Saya pernah gotong seorang majelis dari sebuah gereja yang pulangnya itu dia mabuk. Masih pakai jas, masih pakai dasi. Jatuh di selokan di depan rumahnya. Saya ada. Lalu saya bersama beberapa rekan menggotong sang majelis tersebut masuk ke dalam rumah. Oleh karena apa? Dia memahami atau punya pemahaman bahwa cukup jadi orang Kristen percaya Yesus masuk surga. Padahal kita diperintahkan untuk mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Harus serius. Inilah kefatalan yang terjadi. Gereja juga menawarkan hal yang mudah. Kita juga mungkin menawarkan hal yang mudah. Yuk selamat, percaya Yesus saja cukup. Akibatnya apa? Nah itulah. Kita banyak sekali menjumpai di daerah-daerah basis Kristen. Pemabuk iya. Tukang selingkuh iya. Gonta-ganti pacar iya. Dan bangga. Panggil nama orang, namanya Bagus Markus. Tetapi dipanggil dengan kata makian. Dipanggil dengan kata hewan. Oleh karena apa? Kita lupa. Kita tidak memahami bahwa Kristus datang bukan hanya menyelamatkan kita. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29 dikatakan kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Memiliki karakter ilahi. Memiliki sifat-sifat ilahi. Menjadi Kristen bukanlah jalan yang mudah. Ada sebuah jalan yang sulit. Untuk menjadi serupa dengan Kristus kita harus dibentuk. Kita harus diproses. Hal-hal kedagingan dalam hidup kita harus dikikis. Dibersihkan. Agar kehidupan kita, cara hidup kita, tingkah laku kita, tutur kata kita. Seperti Yesus Kristus yang menjadi teladan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya terus belajar mengenal Tuhan. Ketika saya belajar, Tuhan bilang tidak cukup sampai di sini. Terus belajar. Terus belajar. Ketika kita memanggil Yesus sebagai Tuhan, menjadikan dia juru selamat bagi hidup kita. Saat itu kita juga menjadi murid. Artinya kita harus terus belajar. Belajar dan belajar mengenal pribadi. Inilah yang terjadi dalam kekristenan. Saya punya teman, adalah seorang juga rektor dalam sebuah sekolah teologi ya. Dia juga mengembalakan sebuah jemaat. Suatu ketika dia mendapatkan sebuah telepon dari seberang sana, ada cerita seorang ibu yang sedang menangis. Ibu ini berkata, "Abang pendeta tolong datang dulu. Karena suamiku mabuk dan membuat kerusuhan. Ngaco, tolong datang dulu."
Akhirnya rekan saya ini datang. Ketika sampai di tempatnya, ayahnya atau suaminya yang mabuk ini memanggil anaknya. Hai Ucok, kau datang sini dulu Ucok. Ini uang. Pergi dulu beli bir buat Bapak pendeta ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rekan saya ini membalikkan badannya dan ia pulang. Ketika pulang, maka pada malam hari, jam 12 malam, teleponnya berdering dari ibu yang tadi siang menelpon. Ada tangisan dari seberang sana. Ibu ini berkata, Amang pendeta, suamiku sudah meninggal. Kenapa meninggal? Dia ajak orang berantem. Lalu akhirnya dia ditusuk lalu mati. Singkat cerita, lalu kemudian diberilah kesempatan pada pendeta ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di rumah duka. Majelis diberi kesempatan untuk menyampaikan 1-2 patah kata. Sebagaimana lazimnya. Lalu majelis ini berkata, tidak usah berlama-lama bersedih. Karena almarhum yang terkasih ini telah tenang bersama Bapa di surga. Lalu kemudian diberilah kesempatan kepada rekan saya ini untuk naik ke mimbar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia naik ke mimbar lalu dia berkata, dia angkat Alkitab lalu ia berkata, jika orang yang matinya seperti ini masuk surga, saya tidak percaya kepada Alkitab. Dia banting Alkitabnya di atas. Bapak Ibu, jangan berpikir bahwa kita sudah jadi orang Kristen ini, biarpun kita mabuk, biarpun kita mati di hotel dengan bukan pasangan kita berpikir kita pasti masuk surga. Bahkan majelis pun berani berkata orang yang mati seperti ini sudah tenang bersama Bapa di surga. Bahkan seringkali kita jumpai juga batu nisan bertuliskan, ia telah berhenti berjuang. Hidup adalah Kristus, mati adalah untuk. Padahal hidup gak pernah untuk Kristus, tetapi untuk diri sendiri. Nah ini kekristenan yang fatal begini. Ada seorang bupati dari sebuah daerah datang ke Jakarta, masuk ke sebuah hotel lalu mati di hotel. Ketika diperiksa CCTV, ada bersama seorang wanita. Ternyata wanita ini perempuan pelacur. Mayatnya dibawa ke Papua. Di syuting ada karangan bunga. Ia telah tenang bersama Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Inilah hal yang fatal dalam kekristenan. Kita mengajarkan jalan yang mudah untuk masuk surga. Orang yang mati seperti ini nggak mungkin masuk surga. Nggak mungkin. Oleh karena itu, mari kita terus berjuang. Kita dipanggil, dibentuk, dikikis untuk kita boleh menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Nggak mudah dibentuk, nggak mudah diproses oleh Tuhan. Sakit ketika kita diproses oleh Tuhan. Kau diproses oleh suamimu, kau diproses melalui anakmu, kau diproses lewat usahamu, kau diproses lewat ekonomimu. Kita diproses oleh rekan-rekan kita dalam pelayanan, dalam sekolah teologi. Kita diproses agar apa? Bukan kita yang nampak, melainkan Kristus Yesus yang nampak. Orang-orang yang seperti inilah yang kemudian akan berada bersama Bapa. Orang-orang seperti ini yang berani berkata, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah untung. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kefatalan dalam kekristenan adalah orang percaya Yesus, tetapi orang tidak mau menderita bersama dengan Kristus.
Dalam Filipi ayat yang ke-29, Filipi pasal 1 ayat 29 dikatakan bahwa kita dikarunia bukan saja untuk percaya, tetapi juga menderita bersama Kristus. Ya. Orang yang percaya Yesus, ya, ajaran berkata orang percaya Yesus tidak akan mengalami penderitaan, tidak akan mengalami sakit penyakit. Justru firman Tuhan berkata, kita dikarunia bukan saja untuk percaya, tetapi juga menderita bersama dengan Kristus. Sehingga ada begitu banyak orang yang kemudian mengikuti jalan mudah itu. Yaitu bahwa ikut Kristus kau yang susah, yang tadi rukomu 1, ketika kau percaya Yesus, rukomu bisa 2, 3. Kau yang ikut Yesus, kau tidak akan mengalami celaka. Sehat tubuhmu, tidak ada penyakit dalam tubuhmu. Tidak ada kesusahan dalam hidupmu. Kita ikut Yesus artinya apa? Kita juga ikut menderita bersama dengan Kristus. Jangan berpikir tidak ada kesusahan. Jangan berpikir tidak ada kesulitan. Jangan berpikir tidak ada tantangan. Jangan berpikir tidak ada odak dan duri. Ada kerikil-kerikil tajam dalam perjalanan iman kekristenan kita. Ada begitu banyak kesulitan. Inilah yang banyak juga tawaran-tawaran yang menggiurkan bahwa kalau kau ikut Tuhan, ada sakit penyakit itu kau kena kutuk. Saya juga tidak mau berkata bahwa saya tetap iring Yesus meskipun saya susah di dunia. Saya juga mau tidak susah di dunia. Saya juga mau kaya. Saya juga mau banyak duit. Artinya kita percaya Yesus, tapi kita harus juga bekerja keras. Untuk kita juga bisa menghasilkan uang. Tetapi bukan berarti bahwa ketika kita percaya Yesus, lalu terhindar dari semuanya. Tidak akan mengalami sakit. Ada seorang gembala sidang yang terkenal dengan mujizat-mujizatnya. Bapak Ibu ketika dia sakit, ini yang cerita kepada saya dalam majelis, bahwa diusahakan agar jemaatnya tidak mengetahui kalau dia sedang sakit. Kata gereja tersebut, bahwa kalau orang kena penyakit itu adalah kutukan. Bapak Ibu juga jangan berpikir bahwa kalau kita sudah jadi orang Kristen, kita tidak kena COVID. Kalau kena COVID seolah-olah itu kutukan. Seolah-olah Tuhan tidak jaga. Seolah-olah Tuhan tidak lindungi. Ini fatal sekali iman yang seperti ini. Ikut Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, ketika Stefanus dibunuh, murid-murid mengalami banyak sekali penderitaan dan penganiayaan. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Jadi, menjadi orang Kristen itu bukanlah jalan yang mudah. Berat. Inilah yang fatal. Kita pikir ikut Tuhan, bebas dari kesusahan. Ikut Tuhan, pasti jadi orang kaya. Ikut Tuhan, kadang-kadang pakai ayat-ayat salah. Engkau bukan hanya menjadi ekor, tapi engkau menjadi kepala. Asal kadang kita itu pungut-pungut ayat. Bapak Ibu, kalaupun penyakit menghigapi diri kita, sampai mati pun, no problem. Toh juga kita sakit, kita didoakan sembuh, mati enggak? Mati juga. Yang membawa kita masuk surga apa?
karakter kita. Saya bukan gak percaya mujizat, terlalu percaya mujizat. Tapi jangan salah memahami Tuhan. Kita ubah cara berpikir kita. Bahwa kalaupun apapun yang kita alami saat ini kesulitan, jangan menganggap itu sebuah kutukan. Tetapi mari kita belajar bahwa bagian menjadi orang percaya, penderitaan, kesulitan adalah bagian dari proses kita untuk juga menjadi serupa dengan Tuhan. Allah bisa izinkan semua hal itu terjadi dalam hidup kita. Yang berikut, pengetahuan yang terakhir, yang ketiga dalam kekristenan, yaitu masih banyak orang Kristen yang menaruh percaya kepada Tuhan, tetapi juga masih menaruh percaya kepada hal-hal di luar Tuhan. Dalam Yesaya 8 ayat yang ke-19, dikatakan, dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kami, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya, atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Nah, Bapak Ibu, ketika ada kesulitan, ketika ada kesusahan, ada begitu banyak orang Kristen yang masih menaruh percaya kepada hal-hal di luar Tuhan. Masih minta petunjuk kepada paranormal. Masih datang ke dukun. Masih percaya pada orang bego. Saya nggak mau bilang orang pintar, orang bego. Masih percaya kepada hal-hal di luar Tuhan. Kita pergi ke daerah-daerah basis Kristen, mereka ke gereja iya, jadi majelis iya, tapi pegang opo-opo iya, punya jimat-jimat iya, percaya kepada Tuhan, tapi percaya juga kepada roh-roh peramal, dongeng-dongeng nenek moyang. Kita masih terikat dengan hal-hal seperti itu. Bahkan ada pendeta khotbah yang kelihatan dia minum sopi dulu, air kata-kata. Ada lagi yang masih pakai ilmu-ilmu. Ngeri sekali kekristenan yang seperti ini. Fatal sekali kekristenan yang seperti ini. Sudah Kristen iya, tapi percaya kepada hal di luar Tuhan. Hal-hal mistik, perdumunan, masih juga percaya. Saya beberapa bulan yang lalu kedatangan saudara dari istri saya dari Belanda. Dia orang yang juga ikut Tuhan. Dia tidak mau meninggalkan Yesus. Tetapi dia pelihara satu jimat yang sudah berusia 32 tahun. Lalu pas dia datang ke Jakarta, tinggal juga di ipar saya di Tugu. Lalu dia terbuka, dia bilang dia pernah mau menyerahkan jimat ini kepada seorang pendeta, tapi pendeta itu juga takut mati, takut kena serangan balik. Akhirnya saya katakan serahkan pada saya, dan kemudian jimat itu diserahkan. Ini jimat memang saya tanya kepada orang yang juga mengerti bahwa ini sangat luar biasa, dia punya ilmu ini, dan dia setiap Jumat malam dia mandikan ilmu ini, pegangan ini. Dia kasih makan, dia mandikan setiap Jumat. Dan pada waktu itu dia mau terima Yesus, lalu dia menyerahkan jimatnya, saya berdoa. Dan apa yang terjadi setelah saya berdoa, saya bakar itu sabuknya itu. Lalu saya pergi, ketika saya pergi, ada jemaat yang kebetulan tinggal dekat gereja, dekat tempat tinggal saya, lalu saya ditelepon, Pak Gembala di mana? Saya lagi di luar. Dan dia melihat sebuah
dia melihat bahwa sabuk yang merah yang saya bakar itu mengelilingi rumah saya. Hendak mau masuk tapi tidak bisa, dia terus berputar. Dia begitu takut, dia begitu gemetar. Lalu kemudian saya pulang, saya doakan semua keluarga saya agar mereka terlindungi. Dan Bapak Ibu, ternyata ketika sudah berdoa itu, roh daripada kuasa jahat ini masih akhirnya tinggal di samping rumah saya, dalam samping rumah. Lalu malam itu memang sering kali atau siang tiba-tiba anjing menggonggong tempat itu. Kita terus berdoa supaya memindahkan dia untuk dia tidak menempati tempat tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi orang Kristen harus sungguh-sungguh menaruh percaya kepada Yesus Kristus. Sulit apapun hidup kita, jangan menaruh pengharapan kepada yang lain. Dunia berusaha menarik kita untuk menjadi serupa dengan dunia. Ada kekuatan yang begitu besar ingin membawa kita untuk mencintai dunia ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita yang telah dipanggil dipilihnya dari semula. Ingat baik bahwa targetnya kita harus menjadi serupa dengan Kristus Tuhan kita. Biarlah ketiga hal pada malam hari ini, hal-hal yang fatal dalam kekristenan, yaitu menawarkan jalan mudah bagi iman kekristenan. Orang yang tidak mau menderita bagi Yesus. Orang yang masih menaruh percaya kepada hal-hal di luar kuasa Tuhan. Inilah yang kita lihat dalam kehidupan kekristenan. Ini perjuangan kita agar umat Tuhan memiliki pemahaman yang benar dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita. Dan luar biasa, Bapak Ibu, sedikit kesaksian sebelum saya mengakhiri. Saya sekolah, lalu saya ingin kembali buktikan, sudah terbukti bahwa ya Yesus itu Tuhan. Ketika saya baca Alkitab dikatakan kita diberi kuasa untuk mengusir setan. Kalau dulu kita kerja sama setan, tapi takut juga sama setan. Lalu kemudian saya berpikir, wah luar biasa. Kalau dulu punya jimat-jimat, orang potong tidak tembus, punya jimat macam-macam supaya orang senang kepada kita di perantauan. Lalu firman Tuhan katakan bahwa diberi kuasa untuk mengusir setan oleh nama Yesus. Suatu ketika ada seorang ibu yang kesurupan. Saya masih jadi pengerja di GBI Pepaya 2 Borpanas. Ketika ibu ini kesurupan, maka saya coba mempraktekkan firman Tuhan yang berkata kita mampu mengusir setan. Lalu saya berdoa kepada ibu ini, lalu kemudian ibu ini berkata, saya diketawain. Lalu dia berkata, anak bau kencur. Saya takut juga, gentar juga iman saya. Anak bau kencur, katanya. Saya sudah ada sebelum Abraham. Saya sudah ada sebelum Yeremia ada. Saya ngeri juga Bapak Ibu Saudara. Tapi saya ingat firman Tuhan berkata, tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Dan mengusir setan, kuasa yang dahsyat ada dalam hidup saya. Lalu dengan agak sedikit takut, saya coba tumpang tangan sambil nyanyikan lagu Roh Kudus tercurah. Lalu saya berdoa, Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku cambuk engkau. Lalu ia berkata, ampun. Saya kaget juga, saya lihat tangan saya. Wah. Lalu saya tumpang tangan lagi, saya berkata, dalam nama Tuhan Yesus, aku bakar engkau dengan api Roh Kudus, panas, kata dia. Lalu saya berkata, tinggalkan tubuh kemuliaan ini dalam nama Yesus. Akhirnya ibu ini lemas. Akhirnya ia sadar. Bapak Ibu, aneh kalau kita jadi orang Kristen masih takut setan. Mau ke kamar mandi aja takut.
mau ke tempat yang gelap takut. Kita punya kuasa untuk mengusir setan. Kita punya kuasa untuk berperang melawan penguasa-penguasa di udara. Ini kekristenan yang luar biasa. Tapi fatal sekali banyak orang Kristen yang masih percaya kekuatan di luar Tuhan. Masih punya ilmu, masih pegang opo-opo. Hidup dalam kemabukan, hidup dalam postapora. Mati, baru bilang sudah tenang bersama Bapa di surga. Nomor besar. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan, pemahaman yang benar dalam pengiringan akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami kenal, kami puja, kami sembah. Engkaulah Allah kami yang dahsyat. Engkaulah satu-satunya Allah yang membawa kami, yang menolong kami, yang membentuk kami, agar kami memiliki karakter ilahi. Karena hanya dengan demikian maka kami menjadi pribadi-pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Pada malam hari ini, jika di antara kami umat ada yang datang dalam keadaan sakit, ada mereka yang sedang mendengarkan dari rumah atau dimanapun pada saat malam hari ini, mereka yang dalam kesusahan, dalam kesulitan ekonomi, Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau beri mereka kekuatan oleh kuasa Roh Kudus. Mereka yang terbelenggu kuasa kegelapan bertolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sedang mengalami sakit, hamba berdoa, jamah dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas permohonan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.